Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online hari ini. Wow, kita bersyukur kita sudah melewati bulan Agustus dan kita sudah sampai pada minggu pertama bulan September hari ini, tanggal 6 September. Bapak Ibu, kita akan segera memulai ibadah kita pagi hari ini. Jangan lupa mempersiapkan bahan untuk perjamuan kudus. Setelah khotbah nanti kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena Tuhan melindungi, menjaga, menyertai kami sampai hari ini. Walaupun kami masih harus beribadah secara online, tapi terima kasih untuk semua sarana, terima kasih untuk semua alat, semua teknologi yang bisa kami pakai, sehingga kami bisa tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama, tetap bisa beribadah, tetap bisa mendengarkan firman-Mu. Dan pagi ini, kami akan beribadah bersama-sama, kami akan memuji, menyembah-Mu, kami akan mendengarkan suara-Mu lagi melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati, urapi semua yang memimpin pujian penyembahan hari ini. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya firman Tuhan hari ini menguatkan, memberkati kami lagi. Bahkan seluruh rangkaian ibadah hari ini menjadi berkat buat kami. Kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati. Kita mau memuji Tuhan bersama. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Ibu Sarah dan Kenneth akan memimpin pujian penyembahan kita hari ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku
sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya. Tiada duanya. Mana ada sobat lagi seperti Yesus Tuhanku, yang menanggung beban dosa dan hilangkan susahku. Mana ada sobat lagi seperti Yesus Tuhanku, yang menanggung beban dosa dan hilangkan susahku. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kau tetap ada saat semua tiada. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Sekali lagi selamat hari Minggu. Kita sampai pada minggu pertama di bulan September. Hari ini tepatnya tanggal 6 September. Kita akan melanjutkan seri khotbah menelah kitab Pengkhotbah. Dan hari ini kita sampai kepada Pengkhotbah pasal 7 dan pasal 8. Tapi kita tidak akan baca, tidak akan melihat semua ayat. Kita akan fokus kepada Pengkhotbah pasal 7 ayat 13 sampai 22. Dan Pengkhotbah pasal 8 ayat 9 sampai 17. Saya juga tidak akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Nanti selama saya berkhotbah, kita akan melihat satu demi satu dari ayat firman Tuhan ini. Tema khotbah saya hari ini yaitu ketika hidup ini tidak dapat kita pahami. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena hari ini kami ada waktu dan kesempatan lagi untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Melanjutkan seri khotbah menelah kitab Pengkhotbah, dan doa hamba kiranya firman Tuhan yang hamba ingin share pagi hari ini melalui pengkhotbah beberapa ayat dari Pengkhotbah pasal 7 dan beberapa ayat Pengkhotbah pasal 8 di bawah tema ketika hidup ini tidak dapat kami pahami, kiranya bisa menjadi berkat buat semua Bapak Ibu yang mendengarkan. Firman Tuhan yang sudah menjadi berkat menguatkan hamba terlebih dahulu, kiranya memberkati, memberikan kekuatan lagi kepada Bapak Ibu di rumah, semua Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di sini, Engkau ada dalam ruangan ini, Engkau ada juga dalam ruangan atau rumah dari semua Bapak Ibu. Kiranya Engkau berkati, urapi hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya hamba menyampaikan dengan kekuatan, urapan dari Tuhan, tapi juga Tuhan siapkan hati dari semua Bapak Ibu supaya mereka juga siap untuk mendengarkan suara-Mu. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. You know, when our son Cade was born, you know, I went through a difficult circumstance. He was born with Down syndrome. We weren't expecting it. It was our firstborn. I had all the hopes and dreams of a firstborn son. I was an athlete and had imagined that I couldn't wait to throw the football around and start to see my son develop into a little mini me.
And all those expectations were shattered, and I just couldn't help but question God and say, what is going on here? What is this about? I thought you were in charge of everything. I thought you knit him together in his mother's womb, but yet this isn't perfect. This isn't the way I define perfect. And God and I went through a season of struggle, of me having to relinquish this sense that I know God and how God thinks and how God ought to do things. There was pride and ego that was getting in the way, that I kind of thought I had this world figured out through the lens of God. And yet that's the greatest sin, to think that we actually know the way God should be doing things. And so through that, I doubted my own faith. I doubted what I had been believing, what I'd bought into. And God was gracious through that process, though, and helping me come to an understanding and a realization that I am not God, and that God has ways and plans and ways of working this world together that I might not ever understand, but that I can trust Him, that I can have faith and trust that He has my best interest in mind. And even if I can't explain every circumstance that happens, every bad thing that happens in the world, that God's a God that we can trust, that's going to be renewing it, that's going to be making something that seems bad to us into something amazing and beautiful for the world. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu bisa buka pengkhotbah pasal 7 dan pengkhotbah pasal 8. Sekali lagi tema khotbah saya hari ini, ketika hidup ini tidak dapat kita pahami. Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar tidak cerita tentang seorang yang bernama Chuck Fry. Chuck Fry adalah seorang pemuda yang berumur 17 tahun. Anak ini atau pemuda ini sangat pandai secara akademis dan punya semangat hidup atau semangat belajar yang sangat tinggi. Lulus high school dengan nilai yang sangat luar biasa, 4.0. Kemudian dia masuk ke perguruan tinggi dan selalu menjadi student terbaik. Setelah Chuck Fry menyelesaikan gelar bachelornya atau Bachelor of Science, ia melamar untuk masuk ke beberapa fakultas kedokteran. Akhirnya dia diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Arizona dengan 105 student lainnya dari sekitar 6.000 lebih pendaftar. Bapak Ibu, dalam semester pertama, Chuck yakin dia menerima panggilan Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Terlebih khususnya menjadi seorang misionaris. Oleh karena itu, dia berjanji untuk belajar dengan sungguh-sungguh supaya dia bisa menguasai ilmu kedokteran, sehingga ilmu itu dia bisa persembahkan untuk Tuhan dengan menjadi misionaris, menjadi pelayan Tuhan di negeri asing. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tahun pertama kuliah, Chuck tiba-tiba merasa mengalami kelelahan yang aneh dan terjadi terus-menerus. Akhirnya Chuck Fry memeriksakan diri ke dokter. Dan Bapak Ibu, ternyata dia didiagnosis sebagai penderita leukemia akut. Tepatnya pada tanggal bulan Mei. Dan tidak lama kemudian, beberapa bulan kemudian, bulan November, Chuck dipanggil Tuhan. Chuck meninggal dunia. Ada sisi lain lagi dari cerita Fry, Bapak Ibu, atau Chuck Fry. Chuck ternyata telah bertunangan dan akan menikah pada bulan Maret tahun pertama kuliahnya. Pacarnya bernama Karen Ernst, juga seorang anak Tuhan. Ia tahu tentang penyakit Chuck yang tidak bisa disembuhkan 6 minggu setelah bertunangan. Tapi ia memilih untuk tetap melanjutkan rencana pernikahannya. Bapak Ibu, mereka menjadi suami istri kurang dari 4 bulan sebelum tragedi kematian Chuck. Karen kemudian mendaftarkan diri di sekolah kedokteran di Universitas Arizona, dan setelah dia lulus, ia menjadi seorang misionaris lewat keahliannya sebagai ahli medis di Swaziland, Afrika Selatan. Bapak Ibu bayangkan, ada ribuan dokter muda lain yang menyelesaikan studi setiap tahun dan memasuki profesi medis. Ada banyak di antara mereka mungkin masuk fakultas kedokteran dengan alasan yang mungkin kurang baik. Hanya sejumlah kecil ahli yang ingin tinggal di negara asing yang terbelakang dan terpencil. Tapi Chuck adalah pengecualian yang mengagumkan. Jika diizinkan hidup lebih lama, Bapak Ibu, Chuck tentunya akan mengobati ribuan orang yang membutuhkan uluran tangan dan miskin. Chuck tidak hanya ingin melayani kesehatan fisik mereka, Bapak Ibu, tapi Chuck tujuan utama untuk menjadi misionaris atau datang ke Swaziland adalah menyebarkan Injil kepada mereka yang belum pernah mendengar berita keselamatan itu.
Oke, Bapak Ibu, bagaimana keluarga Chuck? Bahkan kita semua bisa mengerti kehendak Tuhan yang tidak dapat dipahami dalam situasi ini. Dalam kisah Chuck ini, Chuck yang mencintai Yesus dengan segenap hati dan mencoba melakukan kehendak Tuhan, memberi hidupnya untuk pelayanan. Pertanyaannya, mengapa dia diambil pada usia muda? Meskipun banyak orang, anggota keluarga dan sahabat-sahabatnya berdoa tiap-tiap hari, bahkan berpuasa demi kesembuhan Chuck. Tuhan dengan tegas mengatakan tidak kepada mereka semua. Tuhan mengatakan tidak kepada semua doa yang dinaikkan untuk Chuck. Mengapa Bapak Ibu? Siapa di antara kita yang bisa menjawab pertanyaan ini? Bapak Ibu masih ingat khotbah saya 2 minggu lalu? Bicara tentang kehidupan, pasti akan muncul banyak pertanyaan. Banyak yang terjadi dalam hidup ini yang sepertinya tidak masuk akal. Ada banyak, mungkin jutaan pertanyaan yang mungkin setiap saat kita ajukan kepada Tuhan, dan kita tidak pernah mendapatkan jawabannya, Bapak Ibu. Yang pasti kita ini manusia terbatas, kita ini hanya debu dan abu. Bapak Ibu ingat khotbah saya 2 minggu lalu? Siapa yang bisa mengetahui hari esok? Demikian juga masa depan kita. Kehidupan Bapak Ibu dan saya, kehidupan manusia begitu cepat berlalu seperti bayangan. Seorang penulis bernama James Weldon Johnson mengatakan dengan baik, Bapak Ibu. Dia katakan, lenganmu terlalu pendek untuk bertinju dengan Tuhan. C.S. Lewis menulis sesuatu yang lain. C.S. Lewis katakan, berdebat dengan Tuhan berarti berdebat dengan satu kekuatan yang memungkinkan kita untuk berdebat selama-lamanya. Bapak Ibu, dengan kata lain, berselisih dengan Tuhan menurut saya hanya buang waktu dan tenaga. Dan selama Bapak Ibu dan saya, selama kita melawan tangan Tuhan, kita semua tidak bisa belajar pelajaran yang Tuhan mungkin coba berikan kepada kita, kepada Bapak Ibu dan saya. Kadang-kadang kita harus akui Bapak Ibu, kita itu lupa siapa sebenarnya yang duduk di atas tahta dan siapa yang benar-benar memegang kendali kehidupan kita. Saya pakai satu contoh Bapak Ibu, satu analogi. Bagaimana kalau ada orang yang kira-kira datang berkunjung ke rumah kita atau ke rumah Bapak Ibu? Waktu dia baru masuk ke rumah, dia mulai kritik sana-sini. Dia tidak suka dengan wallpaper kita, warnanya dia tidak suka. Dia tidak suka dengan semua dekorasi di rumah kita. Dia tidak suka dengan gambar yang tergantung di dapur kita, yang tergantung di ruang tamu kita, yang tergantung di ruang makan kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertemu dengan orang seperti yang datang ke rumah Bapak Ibu, selesai dia bicara, kira-kira apa yang berada di dalam pikiran Bapak Ibu? Saya yakin sama, kita akan semua katakan, hey, siapa yang punya rumah ini? Emangnya siapa yang bayar bill semua rumah ini? Artinya apa Bapak Ibu? Sayalah atau kitalah yang mengontrol segala sesuatu dalam rumah kita. Orang lain boleh-boleh saja, siapa saja yang datang ke rumah kita boleh saja untuk mengkritik dan boleh saja memberikan opini, betul? Itu Bapak Ibu, ini berarti kita ini tidak berarti bahwa Bapak Ibu dan saya tidak bisa menanyakan pertanyaan mengapa kepada Tuhan. Namun, saya hanya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekali lagi ingat dengan siapa kita sedang berbicara. Tidak ada yang tahu masa depan kecuali Tuhan. Bapak Ibu ingat juga khotbah Ibu Sarah beberapa waktu yang lalu. Jadi, sekali lagi sia-sia melawan Tuhan, sia-sia bertarung dengan Tuhan, sia-sia berspekulasi dengan Tuhan. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu bahwa rasa puas kita, rasa bahagia kita tidak akan pernah datang dengan terjawabnya semua pertanyaan dalam kehidupan kita. Atau pertanyaan tentang kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kepuasan dan kebahagiaan itu berasal dari mana Bapak Ibu? Saya sudah sampaikan, mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran kita. Dan mempercayai bahwa Dia tetap adalah Bapa kita yang mencintai, yang mengasihi kita. Walaupun ketika kita sampai kepada satu titik, kita tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Sekali lagi, kita harus akui, ada begitu banyak hal dalam hidup ini Bapak Ibu. Hidup kita, hidup Bapak Ibu dan saya, kalau kita pikirkan tidak masuk akal. Gak make sense sama sekali. Salomo memakai istilah meaningless dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia dikatakan sia-sia. Dan Salomo katakan, untuk bisa mengertinya sama seperti kita mengejar angin. Pasal 7 ayat 6, pasal 7 ayat 15, pasal 8 ayat 10, Bapak Ibu bisa lihat. Menurut saya Bapak Ibu, ini semua tidak bisa dilepaskan dari dunia yang telah jatuh dalam dosa, termasuk kita manusia berdosa yang menurut saya adalah pemeran utamanya. Oke, paling tidak
ada 3 fakta kehidupan yang sepertinya tidak masuk akal atau sulit untuk kita pahami yang ingin saya share kepada kepada Bapak Ibu sekarang hari ini, yang sering kali dikenal dengan istilah paradoks kehidupan. Dan Salomo ceritakan itu, ungkapkan itu dalam 2 pasal ini, pasal 7 dan pasal 8. Yang pertama Bapak Ibu, menurut saya fakta kehidupan pertama atau paradoks kehidupan pertama yang dikenal atau boleh dikatakan pakai istilah masalah yang baik. Sekali lagi, masalah yang baik. Bapak Ibu lihat pasal 7 ayat 2-5. Saya bacakan. Salomo katakan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Ayat 3, bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Ayat 4, orang berhikmat senang berada di rumah duka, tapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Ayat 5, mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Bapak Ibu, mana ada masalah yang baik? Betul nggak namanya masalah? Ya masalah. Apa maksudnya masalah yang baik? Nah, semua kita pasti mau hidup bebas dari masalah Bapak Ibu. Betul, siapa yang mau hidup dalam masalah? Dan menurut kita, hidup tanpa masalah itulah yang terbaik. Izinkan saya cerita Bapak Ibu sekali lagi. Saya sudah sering cerita tentang pengalaman keluarga saya sendiri Bapak Ibu. Khususnya ketika papa saya terkena stroke di usia yang masih sangat muda, usia 49 tahun. Saya pernah cerita kepada Bapak Ibu, di mana akhirnya mama saya yang harus kerja banting tulang untuk mencari nafkah bagi kami, karena papa saya tidak bisa kerja lagi. Ingat Bapak Ibu, saya cerita waktu itu bapak saya sebelum dia kena stroke, dia baru saja membeli rumah untuk kami yang harus dicicil 70, saya ingat harganya 71.000 tiap bulan. Baru beli rumah, papa saya mendapatkan pekerjaan, kemudian karena dia sakit, dia harus berhenti dari bekerja. Sehingga Bapak Ibu, mulai dari papa saya sakit, kami merasa kami terus hidup dalam pergumulan, penderitaan, masalah, khususnya secara finansial. Tapi Bapak Ibu, saya juga pernah saksikan kepada Bapak Ibu. Saya pernah tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa papa saya harus sakit 11 tahun ketika kami justru sangat membutuhkan? Dan kenapa Tuhan izinkan 11 tahun kami dalam masa-masa papa saya sakit waktu itu? Kami juga sama, kami berdoa tiap-tiap hari, tiap saat minta kesembuhan dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak jawab. Sampai saya masuk sekolah teologi, saya tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan tidak sembuhkan papa saya? Tapi Bapak Ibu, satu kali saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan jawab seperti ini, atau Tuhan bicara seperti ini, Ricky, coba engkau lihat selama 11 tahun ketika papamu sakit, apa yang terjadi? Bapak Ibu, saya terpukul dan harus saya akui dengan jujur. Justru di masa-masa sulit, di masa-masa sukar secara finansial, di masa-masa selama 11 tahun itu di masa papa saya sakit, di masa itulah iman kami sekeluarga benar-benar dibawa Tuhan untuk berakar, untuk benar-benar kuat. Kami belajar selama 11 tahun bergantung total kepada Tuhan Bapak Ibu. Dan inilah yang saya maksudkan Bapak Ibu. Kenapa saya kategorikan ini, atau saya beri contoh ini sebagai masalah yang baik. Masalah tentunya bagi kami sekeluarga secara finansial. Tetapi justru di tengah pergumulan masalah 11 tahun ini, kami belajar hidup bergantung total kepada Tuhan. Bapak Ibu jangan pernah lupa, sebagian besar pelajaran hidup yang berharga kita dapatkan ketika kita berada pada masa-masa sulit. Betul? Bahkan masa-masa terburuk dalam hidup kita. Masalah dan kesulitan seringkali membuat kita mau tidak mau bertindak secara bijak. Salomo sudah mengatakan hal ini 4.000 tahun yang lalu ketika menulis jurnal hidupnya. Pelajaran terbaik dapat dipelajari justru pada saat-saat terburuk, kata Salomo. Ayat firman Tuhan yang saya baca tadi. Secara garis besar sebenarnya Salomo mengatakan kepada kita bahwa kita tidak akan pernah menemukan kebijaksanaan dalam nyanyian-nyanyian di tengah pesta. Salomo memakai analogi ini. Kebijaksanaan atau hikmat itu justru akan kita temukan di mana? Di rumah duka, di tengah duka cita. Pasal 7 ayat 5. Kadang-kadang bahkan seringkali hal-hal terburuk yang terjadi dalam hidup kita yang juga adalah masa-masa terbaik dalam sejarah kehidupan kita. Bapak Ibu ingat juga Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, kata Yakobus, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Pasal 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Pasal 7, Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Salomo katakan, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah sebagai juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Fakta kehidupan, paradoks kehidupan yang pertama, Bapak Ibu, masalah yang baik. Yang kedua, keuntungan yang buruk. Ada istilah bad luck. Apa maksudnya? Bapak Ibu bisa lihat, baca pasal 7, 15-29, pasal 8 ayat 9 sampai 14, Bapak Ibu lihat. Tapi oke, saya mulai dengan satu cerita, Bapak Ibu. Ada cerita tentang seorang pria atau seorang laki-laki yang percaya tahyul, namanya Frank. Frank ini percaya bahwa 5 itu adalah angka istimewa buat dia, buat Frank. Kenapa? Dia lahir pada tanggal 5 Mei. Jadi 5 Mei. Dia punya 5 anak. Dan dia tinggal di 555 East 55 Street. Bapak Ibu, Frank satu waktu dia punya hobi untuk menonton pacuan kuda. Satu waktu dia berada di pacuan kuda, dia nonton perlombaan kuda pada hari ulang tahunnya yang ke-55. Dan menarik, waktu dia datang ke pacuan kuda, si Frank kaget terkejut karena dia melihat ada seekor kuda di antara kuda yang lain. Kudanya bernama Numero 5. Saya nggak tahu betul ucapannya atau tidak. Numero 5 artinya nomor 5. Nama kuda itu. Dan Numero 5 atau kuda ini berada di balapan nomor 5 atau di garis nomor 5, Bapak Ibu. Apa yang Frank lakukan? 5 menit sebelum balapan mulai, dia pergi ke loket nomor 5. Karena dia tahu, menurut dia 5 adalah angka istimewa buat dia. Dia taruh $5,000 sebagai taruhan untuk Numero 5, untuk kuda tadi. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Benar, Numero 5 setelah berlomba berada pada urutan ke-5. Bapak Ibu yang biasa bertaruh sudah tahu, berarti Frank kehilangan $5,000 pada waktu itu karena Numero 5 tidak berada pada urutan nomor 1, berada pada nomor 5. Bapak Ibu, ini kisah, ini cerita, contoh, bad luck, Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau masuk kepada lebih jauh tentang paradoks kehidupan, Bapak Ibu, sering ada pertanyaan seperti ini. Mengapa ada orang fasik yang hidup makmur dan orang benar hidup menderita? Paradoks. Kata Salomo dalam ayat 15, ada orang saleh, orang benar yang binasa dalam kesalehannya. Tapi ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Mungkin di antara kita juga pernah, Bapak Ibu, atau sering terpikir, kenapa orang hidup dengan jujur menjadi lebih sulit hidupnya dari mereka yang tidak jujur? Betul nggak, Bapak Ibu? Kenapa orang yang jujur, orang yang baik, tapi dia terus hidup dalam pergumulan? Mengapa ada orang yang kita lihat tidak baik tingkah lakunya, berbuat jahat, tapi hidupnya aman, hidupnya oke? Kita bertanya, kenapa orang yang korupsi ternyata bisa menjadi lebih kaya? Mereka bisa punya semua barang, mereka bisa menikmati semua. Dan kelihatannya mereka lebih bahagia dengan semua harta yang mereka punya. Atau Bapak Ibu, pernah nggak kita juga merasa bahwa kita yang sudah banyak melayani Tuhan, kita sudah memberi hidup kita untuk Tuhan, tapi kok kita terus hidup dalam pergumulan? Hidup dalam masalah. Bapak Ibu, saya ceritakan pada Bapak Ibu juga. Ketika papa saya kena stroke itu, kami sekeluarga baru saja mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, mengambil keputusan untuk membaca Alkitab tiap hari, tiap pagi bersama seluruh keluarga. Sehingga pertanyaan yang sama saya terus lemparkan kepada Tuhan. Tuhan, kenapa? Kenapa di saat ketika kami sekeluarga ambil keputusan untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan, kami sekeluarga mengambil keputusan melayani Tuhan, Bapak Ibu, pada waktu itu, kenapa Tuhan justru kami hantam dengan masalah? Kenapa papa saya harus sakit? Menurut logika kita, Bapak Ibu, cara hidup yang lurus, yang baik, tentunya berbuahkan kebahagiaan atau kesejahteraan atau hidup yang lebih baik. Tapi kenapa ternyata kenyataannya tidak, Bapak Ibu? Bapak Ibu, pasti kita juga sering punya pertanyaan seperti ini. Inilah yang saya sebut tadi paradoks kehidupan. Hal ini mungkin membuat kita berpikir kembali, ya buat apa saya mengikuti Tuhan?
Buat apa saya melayani Tuhan? Buat apa saya melakukan perintah Tuhan? Toh belum tentu hidup saya menjadi lebih baik. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nggak punya pikiran seperti ini. Sebaliknya, mengikuti hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan mungkin akan lebih baik memberikan kita bahagia. Misalnya tadi contoh, korupsi jelas melawan kehendak Tuhan, tapi mungkin kita bisa lebih baik. Bapak Ibu, ketika saya pelajari fakta ini atau belajar di bagian firman Tuhan ini, poinnya di sini kira-kira Bapak Ibu. Di dalam Alkitab, Tuhan tidak menjanjikan bahwa kehidupan kita akan bebas dari segala permasalahan. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita seperti hidup atau jalan di jalan tol, bebas masalah. Tidak pernah ada beban. Bapak Ibu, kita harus berhadapan dengan pergumulan tiap-tiap hari. Kita harus bekerja dalam hidup ini. Itu juga kata Salomo. Alkitab banyak mengingatkan kita bahwa hal yang baik kita lakukan dalam hidup ini belum tentu akan membuahkan hal yang positif, atau belum tentu kita menuai hal yang baik. Kita yang menabur belum tentu kita yang akan menuainya, Bapak Ibu. Ini ajaran kekristenan. Ini ciri kekristenan. Hidup ini, bahkan keselamatan itu sendiri, bukanlah hal yang boleh dikatakan taken for granted. Keselamatan yang dianugerahkan Tuhan perlu kita pelihara. Hidup pemberian Tuhan tetap harus kita jalani dengan kerja keras dan harus kita temukan maknanya, Bapak Ibu. Pemberian Tuhan yang gratis tidak cukup kita respon hanya dengan duduk manis tanpa harus berbuat sesuatu. Keselamatan itu gratis. Tuhan berikan kepada kita. Tapi apakah kita berpangku tangan? Rasul Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Artinya kita harus berbuat sesuatu. Salomo secara jelas mengajarkan kepada kita dalam kitab Pengkhotbah ini supaya kita ini hidup seimbang. Bapak Ibu ingat, kita tetap diminta untuk berkarya dalam hidup kita sesuai dengan ajaran Tuhan. Dengan menunjukkan apa? Menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Kasih, menunjukkan semangat untuk berjuang bagi hidup ini. Untuk itu Bapak Ibu, Bapak Ibu dan saya, kita semua perlu terus-menerus memelihara relasi kita dengan Tuhan. Kita harus terus belajar memahami ajaran Tuhan. Kita harus terus menjalin komunikasi dengan Tuhan melalui hidup kita, melalui doa-doa kita. Sekali lagi Bapak Ibu, hidup ini penuh dengan paradoks. Masalah yang baik. Yang kedua, bad luck atau keuntungan yang jahat atau keuntungan yang jelek. Keuntungan yang buruk. Hidup ini penuh dengan paradoks. Antara yang baik dan jahat, antara sehat dan sakit, antara gembira dan sedih, antara bahagia dan susah. Tapi Bapak Ibu, biarlah di tengah paradoks kehidupan kita belajar terus berserah kepada Tuhan. Kita terus belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Belajar untuk melakukan kehendak Tuhan melakukan kehendak Tuhan tiap-tiap saat. Belajar untuk terus berbagi dengan orang lain, tidak hidup egois. Berjuang untuk hidup ini tanpa menyerah. Hidup kita juga kita pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama Bapak Ibu. Sehingga kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus tetap jalanin sesulit apapun. Ya Bapak Ibu, saya juga diberkati. Saya ingat sekali waktu papa saya juga waktu sakit kena stroke itu. Saya dapat banyak pelajaran. Dia sudah sakit tapi hati untuk menolong orang lain itu tetap ada. Dia tetap ingat saudara-saudara atau keluarganya yang mungkin jauh lebih susah dari dia atau lebih dari kita waktu itu. Dia selalu tanya, coba cek apa mereka itu punya beras atau tidak. Coba cek keluarga ini atau si A itu, apa mereka punya makan atau tidak. Bapak Ibu, dia hidup atau dia sakit. Kami hidup dalam pergumulan, tapi saya tidak pernah lupa prinsip ini. Masih terus hidup berbagi dengan orang lain. Bapak Ibu, mari kita ingat terus poin ini. Kita harus tetap menjalani hidup ini sesulit apapun. Percayalah, Tuhan selalu ada bersama dengan kita, bersama dengan Bapak Ibu. Dia selalu menguatkan, meneguhkan kita untuk terus berjalan dalam hidup ini. Bapak Ibu, bagi saya atau dalam kekristenan menurut saya, bad luck atau kalau boleh saya sebut keuntungan yang sepertinya buruk, sepertinya malapetaka, sebenarnya bukanlah kekalahan dan bukan juga kegagalan. Tapi disinilah Tuhan sedang menguji iman Bapak Ibu dan saya. Tuhan sedang menguji kebergantungan kita kepadanya. Seperti kata Ayub kepada istrinya, Bapak Ibu sudah tahu cerita ini ketika istri Ayub meminta Ayub untuk mengutuki Tuhan di tengah-tengah semua pergumulan yang dihadapi Ayub. Ayub pasal 2 ayat 10, tapi apa yang Ayub sampaikan? Apa yang Ayub katakan Bapak Ibu? Jawab Ayub kepada istrinya.
Engkau bicara seperti orang gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Bapak Ibu, luar biasa kata-kata Ayub. Dalam kesemuanya itu Alkitab katakan Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya dalam pergumulannya pada waktu itu. Demikian juga Bapak Ibu ingat jawaban Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala dalam Daniel pasal 3 ayat 17-18 yang pernah dihotbahkan oleh Ibu Sarah. Apa yang mereka katakan? Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang bernyala-nyala itu dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Bapak Ibu, ketiga, masalah yang baik, keuntungan yang buruk. Yang ketiga, kebebasan yang terbatas. Apalagi ini maksudnya? Paradoks yang ketiga, kebebasan yang terbatas. Bapak Ibu lihat beberapa ayat ya, pasal 7 ayat 13-14. Salomo katakan apa? Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Pasal 8 ayat 15-17. Bapak Ibu lihat. Oleh sebab itu, kata Salomo, aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jeripayanya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ayat 16. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam. 17. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun, sekali lagi Bapak Ibu perhatikan, namun ia tidak dapat menyelaminya. Bapak Ibu, kebebasan yang terbatas. Apa yang kita pelajari di sini? Ingat, Allah memang memberi kita manusia kebebasan untuk berkehendak, free will. Tapi pada saat yang sama jangan lupa, ada yang namanya kedaulatan Tuhan. Dengan kata lain, mari Bapak Ibu kita kerjakan hal-hal yang dapat kita ubah, yang sisanya kita serahkan kepada Tuhan. Tidak ada yang akan lolos dari penghakiman terakhir Tuhan, Bapak Ibu, penghakiman terakhir Tuhan. Oleh karena itu, mari kita nikmati kehidupan yang Tuhan berikan daripada kita merasa tidak puas tentang apa yang menurut kita tidak punya. Kita bersyukur, kita nikmati. Limited freedom atau kebebasan yang terbatas, Bapak Ibu, baik atau tidak? Saya sering pakai analogi ini juga, Bapak Ibu. Khususnya ketika tiap kali saya memberi pelajaran tentang hidup, bagaimana hidup dalam kehendak Tuhan. Menurut Bapak Ibu, mana yang freedom, mana yang bebas? Kita tidak pakai baju atau kita pakai baju? Mana yang menurut Bapak Ibu freedom? Mana yang menurut Bapak Ibu bebas? Oke, tentu banyak yang katakan, ya tentunya nggak pakai baju, itu benar-benar freedom, nggak ada yang terikat. Tapi sekarang, mana yang Bapak Ibu lebih nyaman, lebih enak? Yang membuat Bapak Ibu bisa bebas leluasa pergi kemana-mana? Tidak pakai baju atau pakai baju? Bapak Ibu, jawab. Mana yang benar-benar bebas? Bapak Ibu bisa bebas kemana-mana, kan bebas. Tidak pakai baju atau pakai baju? Bapak Ibu tangkap di sini? Bapak Ibu tangkap analoginya? Oke, Bapak Ibu, saya ingat sekali lagi ada cerita. Seorang yang bernama Oliver Cromwell adalah pemimpin revolusi Inggris di tahun 1600-an. Dia dan timnya diutus untuk suatu pertemuan penting. Mereka tinggal satu malam di sebuah kota di dekat pelabuhan, dan kemudian satu malam mereka tidur. Oliver Cromwell tidur di tempat tidurnya, kemudian dia punya sekretaris, dia juga punya seorang pelayan yang tidur di kamar mereka sendiri. Diceritakan Bapak Ibu, Cromwell tidak bisa tidur, tapi pelayannya atau budaknya itu justru bisa tidur enak. Nah, karena sang sekretaris mendengar atau mengetahui bahwa Cromwell tidak bisa tidur, Cromwell ini sekretaris dari Oliver Cromwell ini membangunkan budak dari Cromwell, pelayannya tadi. Kemudian dia tanya, kenapa dia tidak bisa tidur? Kemudian sang sekretaris menambahkan sendiri, oh bisa jadi
Saya khawatir kalau meeting atau pertemuan tadi itu terjadi sesuatu yang sulit mungkin, atau Cromwell harus mengambil satu keputusan yang sulit. Saya yakin ini sehubungan dengan pertemuan tadi. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Tapi sambil bercerita, budak atau pelayan ini bertanya kepada sekretaris dari Cromwell. Boleh nggak saya bertanya, Tuan? Apakah Tuhan menguasai dunia sebelum kita lahir? Rupanya sekretaris ini anak Tuhan. Dia kata, oh ya pasti. Sudah pasti. Kemudian budak ini pelayan ini tanya lagi, akankah Tuhan juga memerintah setelah kita mati? Sekretaris ini, oh ya, sudah pasti juga. Kemudian dia tambahkan, kalau begitu Tuhan, kenapa Tuhan tidak mengatur juga masa sekarang? Kenapa Tuhan tidak membuat sehingga Tuhan kita atau Mr. Cromwell bisa tidur nyenyak tadi malam? Kenapa Tuhan tidak mengatur sekarang? Bapak Ibu, menurut saya, menjawab pertanyaan ini paling tidak ada 2 poin penting. Yang pertama, jangan lupa kita memang punya kehendak bebas, tapi kita juga punya Allah sebagai penguasa, pencipta, dan pengatur hidup kita. Allah berada di atas kehendak bebas kita. Ada bagian di mana kita bebas memutuskan berdasarkan kehendak dan hati nurani kita, Bapak Ibu. Tapi jangan lupa, di luar keterbatasan kita sebagai manusia, ada Allah yang tidak terbatas. Yang kedua adalah ada bagian yang kita tahu jawabannya, khususnya dalam setiap kejadian dalam hidup kita. Tapi masih ada begitu banyak juga pertanyaan kita yang kita tidak sanggup menjawabnya. Kenapa? Karena kita terbatas. Di sisi lain, sepertinya kita ini manusia yang bebas melakukan apa saja. Yang tadi ada saya katakan kebebasan yang terbatas. Tapi di sisi lain kita terbatas. Karena kenapa? Memang kita manusia terbatas. Kita bebas melakukan apa saja karena kita punya kehendak bebas. Tapi kita terbatas. Dan ingat, kita ada Tuhan yang juga mengatur, menguasai hidup kita. Bapak Ibu, saya yakin masih ada begitu banyak pertanyaan lain dalam hidup atau dalam dunia ini selain pertanyaan dari diri saya sendiri. Mengapa Tuhan tidak menyembuhkan papa saya waktu sakit? Kenapa Tuhan tidak menjaga papa saya supaya dia tidak sakit? Dan juga pertanyaan keluarga Chuck Fry. Kenapa Tuhan mengambil Chuck Fry yang mendapat panggilan mulia untuk menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang misionaris? Berjanji kepada Tuhan kalau dia lulus fakultas kedokteran, dia memberi hidupnya untuk Tuhan. Kenapa dia dipanggil Tuhan? Misalnya, banyak pertanyaan. Mengapa Tuhan tidak menghentikan ketika pesawat penumpang yang dikemudikan oleh kelompok teroris dan menyebabkan seluruh penumpang dalam pesawat mati? Bahkan juga ditambah sekitar 8.000 lebih manusia tidak berdosa yang mati di dalam dan di sekitar gedung WTC. Kenapa Tuhan tidak hentikan? Kenapa Tuhan tidak menghalangi pesawat Adam Air yang jatuh dalam perjalanan dari Surabaya ke Manado, di mana di dalamnya ada sekeluarga seorang hamba Tuhan dari salah satu gereja di Sidoarjo yang ingin berlibur bersama keluarga di Manado? Mengapa Tuhan tidak menghalangi jatuhnya pesawat Air Asia dari Surabaya ke Singapura yang ditumpangi oleh puluhan orang dan keluarga anak Tuhan dari gereja Mawar Saron di Surabaya? Bapak Ibu, kenapa? Siapa yang bisa menjawab? Saya tahu Bapak Ibu ini bukan hal mudah untuk kita jawab dan kita mengerti. Tapi kita semua perlu belajar mempercayai Tuhan yang mengatur kehidupan kita sekarang ini. Tuhan juga mengatur hidup orang-orang di sekeliling kita, juga orang-orang yang kita kasihi. Kita ini manusia terbatas, sekali lagi kita ini hanya debu. Kita tidak sanggup memahami seluruh pekerjaan Tuhan dalam dunia ini, termasuk dalam hidup kita, Bapak Ibu. Saya ingat Ulangan pasal 29 ayat 29, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin tahu juga ayat ini. Firman Tuhan katakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Apa maksudnya? Artinya Tuhan sudah katakan ada hal yang memang tersembunyi bagi kita yang tidak sanggup kita jawab, Bapak Ibu. Pasal 8 ayat 12, Salomo juga katakan, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Tetapi orang yang fasik, pasal 8:13, tapi orang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan. Dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Bapak Ibu, menurut saya kunci untuk menjawab semua pertanyaan seputar ketidakpastian hidup tadi adalah dalam beberapa ayat tadi. Dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 13 tadi, pasal 8 ayat 17. Saya bacakan sekali lagi.
Salomo katakan, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahui, namun ia tidak dapat menyelaminya. Itu kata Salomo, jelas Bapak Ibu. Mungkin memang kita tidak akan pernah mengerti Bapak Ibu. Tidak akan pernah menyelami semua pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita tidak akan pernah menemukan jawaban seperti yang kita cari atau kita inginkan. Tapi Bapak Ibu, saya ingin menutup bagian firman Tuhan atau sharing saya, khotbah saya hari ini. Ada beberapa kebenaran dari pernyataan Salomo yang perlu kita ketahui sekaligus dapat menjadi kekuatan buat kita. Buat Bapak Ibu. Ini yang saya lihat. Dalam menghadapi masalah atau tekanan dalam hidup kita dalam bentuk apapun. Khususnya ketika pertanyaan mengapa kita tidak terjawab. Yang pertama Bapak Ibu, jangan lupa tentang kedaulatan Tuhan. Banyak hal dalam kehidupan ini di mana Tuhan belum atau juga tidak menjelaskan alasannya. Mengapa ia melakukan hal tersebut dalam hidup kita? Pertanyaan untuk kita adalah, Bapak Ibu, saya ingin tanya, pertanyaan untuk kita semua. Apakah memang Tuhan harus atau wajib menjelaskan dirinya kepada kita? Apakah memang Tuhan harus menjelaskan semuanya? Bapak Ibu, nggak usah Tuhan. Bapak Ibu yang sudah biasa atau pernah mengurus visa di kedutaan besar Amerika, yang mau ke Amerika atau pernah ke kedutaan besar atau ke konsulat jenderal di Surabaya. Jangankan Tuhan. Kalau Bapak Ibu tahu atau pernah merasakan situasi atau pernah melihat orang melamar visa di kedutaan, apa mereka menjawab ketika ada orang yang tanya, oh boleh nggak saya tahu kenapa saya tidak dapat visa? Bapak Ibu, selalu jawaban dari orang konjen, orang kedutaan apa? Kamu tidak harus tahu jawabannya, kamu tidak dapat. Bapak Ibu, itu kita, itu konjen, itu kedutaan. Apalagi Tuhan, apakah Tuhan harus? Bapak Ibu, artinya dalam kenyataan sehari-hari, ada banyak pertanyaan kita khusus yang dimulai dengan kata mengapa yang tetap tidak akan terjawab. Kenapa? Itu kedaulatan Tuhan. Alangkah sombongnya kita jika kita, Bapak Ibu, kita berpikir sebaliknya. Jika kita berpikir bahwa kita bisa mengetahui semua tentang apa yang Tuhan kerjakan. Mencoba menganalisa sifat maha kuasa Tuhan adalah seperti amuba yang mencoba memahami tingkah laku manusia. Apa artinya Bapak Ibu? Dalam kenyataan sehari-hari adalah bahwa banyak pertanyaan kita, khususnya yang dimulai dengan kata mengapa, tidak atau akan tetap tidak terjawab hingga kini. Dan itulah menurut saya kedaulatan Tuhan. Dan keterbatasan kita sebagai manusia ciptaan. Kita tidak akan pernah memahaminya Bapak Ibu. Dengan kata lain, siapa yang dapat melawan atau memberikan protes kepada Tuhan terhadap apa yang Tuhan lakukan? Contoh saja, apa kita selalu setuju dengan tindakan dan kebijakan Presiden Trump? Tentu tidak, betul? Apakah kita bisa melawannya? Karena kita tidak setuju? Juga tidak. Bukankah orang-orang seperti Presiden Trump punya hak veto yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun? Betul nggak Bapak Ibu? Dia punya hak veto. Tidak ada yang bisa lawan. Tapi pertanyaan, masihkah kita menerima Presiden Trump sebagai pemimpin kita? Walaupun mungkin ada yang katakan tidak, tapi ya harus karena dia adalah presiden kita. Sekarang, bagaimana juga dengan kebijakan Presiden Obama periode yang lalu? Apakah semua kita setuju? Tentu saja tidak Bapak Ibu. Tidak semua orang setuju dengan apa yang Presiden Obama lakukan waktu lalu. Secara pribadi saya juga mungkin tidak setuju waktu itu. Tapi pertanyaan, apakah saya tetap respect, tetap hormat kepada Presiden Obama waktu itu? Yes. Saya tetap menghormati dia karena saya tahu Presiden Obama adalah presiden saya atau presiden Amerika waktu itu. Dia tetap presiden apapun. Saya tidak setuju dengan kebijakannya, tapi dia tetap presiden. Dan saya tidak pernah menghujat, tidak pernah mengucapkan kata-kata yang jelek. Tidak pernah melawan dia. Karena dia tetap adalah presiden Amerika. Yang kedua Bapak Ibu, tentang rencana ajaib Tuhan. Ajaib tidak selalu seperti yang kita mengerti. Tidak selalu indah untuk orang yang mengalaminya. Kadang-kadang ajaib bermaksud kesakitan, penderitaan seumur hidup. Tapi di dalamnya ada berkat-berkat rohani. Ajaib bagi yang namanya Joni Eareckson Tada berarti hidup di kursi roda. Ajaib bagi Fanny Crosby adalah buta sejak lahir. Fanny Crosby seorang penulis lagu rohani, penulis hymn. Menulis mungkin sekitar 5.000 lagu. Tapi dia buta sejak lahir. Bagi Fanny Crosby, ajaib adalah buta sejak lahir. Bagi Nabi Yeremia, ajaib adalah ketika dia dilemparkan di ruangan bawah tanah. Bagi Rasul Paulus, ajaib berarti mengalami karam kapal, menerima cambukan, kelaparan, difitnah orang banyak, tidak dipercaya oleh orang banyak, mengalami penolakan di mana-mana, masuk dalam penjara Filipi paling bawah.
Bagi keluarga saya yang saya share kepada Bapak Ibu, ajaib adalah ketika 11 tahun papa saya kena stroke. Bagi saya secara pribadi, saya pernah cerita kepada Bapak Ibu hidup saya sendiri. Ajaib bagi saya, menurut saya mungkin adalah mengalami anxiety seumur hidup karena berbagai pengalaman di masa lalu. Yang pasti adalah dalam keadaan yang paling menakutkan sekalipun, paling menyakitkan sekalipun, Bapak Ibu ingat, rencana Tuhan tetap ajaib. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ketiga, yang pertama, ingat kedaulatan Tuhan. Tidak ada yang bisa melawan Tuhan. Yang kedua, rencana ajaib Tuhan berbeda bagi setiap orang. Yang ketiga, tentang kasih Bapa, Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, jangan pernah lupa, Dia tetap Bapa yang sangat mencintai kita. Apakah Allah yang adalah Bapa kita tidak pelihara kita atau memperhatikan kita, Bapak Ibu, ketika kita dalam penderitaan? Mari kita tanyakan, ini saya tanyakan pada diri saya, Bapak Ibu juga tanyakan pada diri Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan masalah, apakah memang Tuhan sedang mempermainkan kita secara kejam? Apakah Allah sedang menjadikan kita sebagai bahan lelucon dengan semua pergumulan, semua malapetaka dan penderitaan yang kita alami? Apakah Tuhan mengizinkan dan kemudian mentertawai kita, Bapak Ibu? Saya rasa tidak. Allah tetap Bapa kita yang mengasihi kita. Tuhan atau Alkitab banyak melukiskan tentang Tuhan itu adalah seperti Bapa yang maha kasih, yang rasa cinta, rasa sayangnya tidak terhingga sampai Dia mengirimkan anaknya yang tunggal sebagai korban bagi dosa-dosa Bapak, Ibu, dan saya. Dan ini menurut saya adalah salah satu konsep yang paling mengagumkan dalam Alkitab. Tuhan adalah Bapa yang mengasihi. Dan yang terakhir, ketika Bapak Ibu pertanyaan mengapa tidak terjawab, ingat, Tuhan berdaulat, rencana ajaib Tuhan, Dia tetap Bapa yang mengasihi kita. Dan yang terakhir, jangan lupa, pencobaan itu bukan hal baru, Bapak Ibu. Kita tidak sendiri dalam penderitaan dan pencobaan yang kita alami sekarang. Semua penulis Alkitab termasuk orang yang beriman yang besar juga mengalami penderitaan seperti kita. Contoh yang paling populer, lihat Yusuf. Ketika ia mengalami semua penderitaan hidup sebelum ia menjadi pangeran raja muda di Mesir, tidak ada petunjuk, Bapak Ibu, bahwa Tuhan menjelaskan kepada Yusuf apa yang ia perbuat selama bertahun-tahun, masa-masa yang menyakitkan bagi dia. Tapi lihat, Tuhan punya rencana, Tuhan punya planning, Tuhan memulihkan kembali hidupnya. Tapi sebelum itu, Tuhan tidak menjelaskan kepada Yusuf. Yang Yusuf lakukan hanyalah hidup taat, hidup tetap takut Tuhan, hidup tetap menghormati Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita diperhadapkan dengan paradoks kehidupan yang saya sampaikan tadi, disinilah yang namanya iman kita butuhkan. Disinilah iman, Bapak Ibu, yang namanya iman kita butuhkan. Saya tutup dengan cerita terakhir. Ada kisah seorang misionaris di Afrika, Bapak Ibu, mengalami kesulitan besar dalam mencoba untuk menerjemahkan Injil Yohanes ke dalam bahasa daerah lokal. Dia menghadapi masalah untuk menemukan kata percaya. Sehingga waktu dia mentranslate Alkitab ke dalam bahasa lokal, bahasa daerah di situ, dia selalu tiap kata tiba di kata percaya dia kosongkan, dia taruh titik. Jadi dia lewatkan. Satu hari ada seorang masyarakat kampung tiba-tiba lari dengan tergopoh-gopoh datang ke tempat misionaris ini, di mana misionaris ini tinggal. Dia rupanya baru berlari dengan jarak yang sangat jauh karena ingin membawa satu pesan yang sangat penting kepada misionaris. Setelah dia menceritakan ceritanya atau pesannya kepada misionaris, karena dia capek berlari begitu jauh, kemudian Bapak Ibu, di dekat rumah misionaris itu ada semacam tempat tidur gantung. Dia langsung pergi ke situ dan dia melemparkan badannya di situ. Dia langsung berbaring di semacam tempat tidur gantung di dekat rumah misionaris. Kemudian dia mengucapkan satu kata, menggumamkan satu kata waktu dia membaringkan, menjatuhkan badannya di tempat tidur gantung itu. Dia mengucapkan satu kata. Kemudian misionaris ini, dia belum pernah mendengar kata itu sebelumnya. Kemudian dia tanya kepada orang sekitar situ, kata apa tadi yang dia pakai? Apa maksudnya? Apa yang dia sebut itu? Kemudian orang menjelaskan artinya kata yang dia sebut tadi waktu dia jatuhkan badannya di tempat tidur, kira-kira seperti ini. Orang tadi menjelaskan dalam bahasa Inggris. Ini akhir dari diri saya sendiri, oleh karena itu saya mengistirahatkan semua beban saya di sini. Sekali lagi, misionaris tanya apa kata yang dia sebut tadi waktu dia tidur. Orang katakan itu artinya, maksudnya saya selesai sampai di sini, saya berada di akhir dari diri saya, dan saya mengistirahatkan semua beban saya di sini.
Kemudian Bapak Ibu misionaris katakan, nah itu kata yang saya cari berarti. Itu kata ungkapan yang saya butuhkan untuk kata percaya. Dan akhirnya diceritakan dia selesaikanlah mentranslate Alkitab ke dalam bahasa lokal daerah tersebut. Karena memang hanya kata itu yang dia belum dapat. Nah Bapak Ibu, itulah salah satu deskripsi atau arti tentang keyakinan yang dimaksudkan, atau kata yang dimaksudkan kata percaya. Saya berada di akhir dari diri saya sendiri, oleh karena itu saya mengistirahatkan semua beban saya di sini. Di mana? Di dalam Tuhan. Tuhanlah tempat kita untuk beristirahat. Tuhan adalah tempat untuk kita menyerahkan tiap-tiap pergumulan kita, Bapak Ibu. Tuhan adalah tempat untuk berbalik di tengah kehidupan dan dunia yang tidak masuk akal ini, yang penuh dengan pertanyaan. Saya berdoa Bapak Ibu dan kita semua membiarkan Tuhan untuk menolong kita, untuk menguatkan kita, tapi juga sekaligus mungkin tetap menjaga rahasianya, atau tetap menjaga banyak rahasia dalam hidup kita, sehingga kita bisa terus hidup bergantung total kepada Tuhan, hidup berserah total kepada Tuhan tiap-tiap saat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu. Kami belajar banyak lagi dari kitab Pengkhotbah, khususnya beberapa ayat dari pasal 7 dan pasal 8 hari ini, khususnya ketika hidup kami tidak dapat kami pahami. Ketika ada banyak hal dalam hidup ini yang terjadi dalam hidup kami tidak dapat jawabannya. Tapi kiranya firman Tuhan hari ini yang telah hamba share kepada semua Bapak Ibu menjadi pegangan, menjadi kekuatan bagi kami semua. Mungkin kami tidak bisa menjawabnya Tuhan sampai kapanpun, tapi paling tidak kami tahu ada Engkau Allah yang berdaulat, ada Engkau Allah yang tetap menjadi Bapa yang mengasihi, mencintai kami, yang menjaga, melindungi, menyertai kami tiap-tiap hari. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Hamba mungkin penuh dengan keterbatasan untuk menguraikan, menjelaskan, tapi hamba tahu Engkau tidak terbatas. Melalui Roh-Mu yang kudus, hamba berdoa Engkau meneruskan kebenaran firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu semua yang mendengarkan khotbah atau firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula Bapak Ibu dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu bisa siapkan roti atau apa saja snack yang Bapak Ibu punya. Nah, kita ambil roti, kita pegang roti di tangan kanan kita. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Bapak Ibu angkat cawan atau minuman yang Bapak Ibu punya, wine, anggur, apa saja. Kita pegang di tangan kanan kita. Pada malam yang sama Yesus pun berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan untuk tiap kita semua yang ada di rumah. Bapak Ibu mengambil waktu teduh 1-2 menit. Saya mau Bapak Ibu mengucap syukur, ambil waktu untuk mengucap syukur untuk karya Tuhan di atas bukit Golgota. Bapak Ibu bisa ada sebagaimana Bapak Ibu ada sekarang. Kita semua bisa mendapatkan hidup kekal karena ada Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, yang darahnya tercurah, yang tubuhnya hancur di bukit Golgota. Tapi dalam waktu berdiam diri, Bapak Ibu silakan juga mengambil, mungkin Bapak Ibu ada waktu untuk mengambil resolusi baru, komitmen baru di hadapan Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu? Silakan apa saja Bapak Ibu bisa ambil waktu, berjanji untuk melayani Tuhan, membuat hidup lebih baik, untuk berbuah bagi Tuhan. Apa saja yang Bapak Ibu mau
komitmen yang Bapak Ibu mau buat hari ini. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami ada waktu untuk memperingati peristiwa agung 2000 tahun yang lalu ketika Engkau mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Terima kasih Tuhan, yang kiranya perjamuan kudus yang kami lakukan tiap sebulan sekali ini tidak hanya menjadi satu ritual saja, tapi terus membawa kami untuk hidup makin menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, makin mentaati Tuhan, makin memberi hidup kami untuk melayani Tuhan, terus menjadi berkat bagi orang lain, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Doa saya sekali lagi kita semua diberkati Tuhan melalui seluruh rangkaian ibadah kita hari ini, melalui pujian dan penyembahan kita, melalui firman Tuhan, juga melalui perjamuan kudus yang kita lakukan. Sebelum saya tutup dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu, kita kumpul sebentar sore, jangan lupa jam 4.30 di playground di antara dapur dan preschool. Sore ini kita akan berdoa, ambil waktu untuk berdoa bersama, bersekutu bersama. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan sehubungan dengan khotbah-khotbah dari kitab pengkhotbah, Bapak Ibu bisa tanyakan, kita bisa sharing, dan sesudah itu kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Baik Bapak Ibu, yang berikut pengumuman, jangan lupa terus doakan untuk persiapan Mission Night tanggal 24 Oktober secara online, secara virtual, jam 7 malam. Bapak Ibu doakan terus supaya semua acara malam misi online ini bisa menjadi berkat buat semua yang mendengarkan. Doakan semua persiapan yang sedang dilakukan sekarang, semua persiapan baik musik, lagu, para penyanyi yang menyiapkan firman Tuhan, bahkan semua video yang sedang disiapkan. Bapak Ibu doakan supaya semua bisa pada tanggal 24, tepatnya tanggal 24 bisa berjalan dengan baik dan acara malam misi bisa berlangsung dengan lancar. Kita doakan sekali lagi terus, goal kita tahun ini sekali lagi $80,000 US. Kita berdoa supaya Tuhan buat mujizat sekali lagi di malam misi. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang sudah mau mulai memberikan donasi untuk malam misi, mulai sekarang sudah bisa. Bapak Ibu bisa online, Bapak Ibu bisa melakukan melalui online sekarang. Kalau Bapak Ibu sudah biasa memberikan persembahan online pakai di apps dan pakai Pushpay, di situ sudah ada option Global Mission Night. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan donasi Bapak Ibu secara online, atau kalau Bapak Ibu mau tetap seperti biasa tulis cek, Bapak Ibu bisa tulis cek mulai dari sekarang NLCC, dan di bawahnya ada note Global Mission Night. Atau Bapak Ibu kalau mau beri khusus untuk Indonesia, Bapak Ibu bisa tambah Global Mission Night Indonesia. Baik Bapak Ibu, itu beberapa pengumuman. Terus doakan juga untuk persiapan election pada bulan November. Kita terus berdoa supaya Tuhan mengontrol semuanya, Tuhan mengatur semuanya. Siapapun yang terpilih nanti jadi presiden, kita percaya itulah pilihan Tuhan. Tuhan punya maksud di balik semuanya, Tuhan punya rencana. Baik Bapak Ibu, ya itu pengumuman. Mari kita tundukkan kepala, saya akan tutup dalam doa berkat. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, kau pujaanku, kau tetap ada saat semua tiada. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, kau pujaan